Assalamualaikum sahabat pembelajar. Apa kabar hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Di video kedua kali ini saya akan menyelesaikan tugas hari kedua di luar kelas, yaitu salah satunya yang pertama tentang berdialog umum, memberikan reward dan motivasi. Saya akan mencoba mempraktikkan cara berdialog, memberikan reward dan motivasi. Halo Kakak Dava. Kakak Dava tadi sebelum belajar di Bimba udah MANDI belum? Udah Bu Guru, pinter. Terus Kakak Dava udah gosok GIJI belum? Udah Bu Guru, pinter. Kakak Dava udah mandi, udah wangi, udah gosok gigi, udah bersih. Berarti siap ya Kakak Dava bermain dan belajar di Bimba? Siap Bu Guru. Kakak Kesha, kalau Kakak Kesha tadi udah MAKAN belum? Udah Bu Guru, pinter. Pakai sayur nggak? Pakai Bu Guru. Ih, pinter banget Kakak Kesha ya. Kakak Kesha berarti udah siap dong ya bermain dan belajar di Bimba. Udah Bu Guru, pinter. Tugas selanjutnya yaitu observasi. Yang pertama tentang observasi motivator. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid. Jawabannya itu motivator tersenyum, menatap mata anak, dan menyapa anak dengan memanggil namanya dengan sangat antusias dan ceria. Yang kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba Distance Learning. Motivator memulai kegiatan dengan cara mengajak anak berdialog lalu menyanyikan lagu sebelum belajar dan doa sebelum belajar. Yang ketiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan. Motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan dengan cara mengajak anak bermain baca-bacaan, bernyanyi, dan memberi reward kepada anak. Bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Motivator mengajak anak berdialog dengan cara memanggil nama anak dengan tersenyum, lalu mulai menanyakan hal-hal sederhana yang disembunyi dengan baca-bacaan. Misalkan, Kakak Dava tadi udah MANDI belum? Gitu. Pertanyaan yang kelima, bagaimana cara motivator memberikan reward dan motivasi kepada anak? Motivator memberikan reward dan motivasi kepada memberikan reward dengan sangat antusias dan ceria sehingga anak terlihat sangat senang. Yang keenam, seberapa banyak dan pada saat kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Motivator memberikan reward dan motivasi sangat sering, misalkan pada saat anak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana, selesai bernyanyi, menyelesaikan modul, dan lain-lain. Yang ketujuh, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba. Selama kegiatan berlangsung, ekspresi motivator ceria, antusias, dengan sikap yang sangat bersahabat dengan anak dan selalu tersenyum. 8. Apa yang dilakukan motivator agar murid tidak merasa bosan? Motivator melakukan beberapa variasi kegiatan seperti bermain baca-bacaan, bernyanyi, menulis, dan berdialog. Yang kesembilan, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Iya, motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan bermain baca-bacaan dan anak-anak pun mengikuti dengan sangat antusias dan gembira. Yang B, observasi terhadap murid. Pertanyaan pertama, bagaimana ekspresi dan sikap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka? Mereka terlihat antusias, ceria, dan mau mengikuti ketika motivator bernyanyi dan menjawab ketika motivator bertanya. Yang kedua, apakah ada murid yang terlihat murung atau tidak ceria dan tidak bersemangat selama kegiatan Bimba Distance Learning? Sejauh yang saya amati tidak ada murid yang terlihat murung, hanya saja ada sedikit
ada sedikit malu karena ada motivator baru atau motivator magang. Yang ketiga, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Mereka mengikuti kegiatan baca-bacaan dengan antusias dan menyelesaikan modul bacaan. Yang keempat, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan motivator? Mereka mau dan terlihat sangat senang saat kegiatan berlangsung. Yang kelima, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Secara menyeluruh, mereka mampu melakukan kegiatan yang diberikan motivator, hanya kecepatan dalam menyelesaikannya saja yang berbeda-beda. Jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Untuk kakak Dava, anaknya lebih ke pendiam dan pemalu. Untuk kakak Keisha, dia periang dan bersemangat. Pengamatan terhadap suasana kelas. Jelaskan bagaimana suasana yang diciptakan oleh motivator yang dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Suasana di kelas ceria, aktif, dan motivator memvariasikan kegiatan sehingga tidak monoton dan menyenangkan. Yang kedua, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Jawabannya tidak ada. Semua ceria, senang, dan tidak ada paksaan. Pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Yang pertama, apa yang dilakukan motivator dan murid ketika kegiatan pembuka, yaitu menyapa, berdialog, menyanyikan lagu sebelum belajar, berdoa sebelum belajar, dan bernyanyi. Yang kedua, apa yang dilakukan motivator dan murid ketika kegiatan inti, yaitu bermain baca-bacaan, bermain modul, dan bernyanyi. Yang ketiga, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Murid lebih banyak bermain modul yang diselingi bermain baca-bacaan. Yang keempat, apa yang dilakukan motivator dan murid ketika kegiatan penutup, yaitu bernyanyi lagu pulang sekolah, membaca doa pulang sekolah, menyapa, dan salam saat selesai kegiatan. Yang kelima, berapa lama durasi kegiatan hima distance learning yang diterapkan motivator yaitu selama 30 menit, pembukaan, inti, dan penutup. Dan 10 menit untuk private anak yang perlu dilakukan private, misalkan belum selesai menyelesaikan modulnya. Demikian tugas dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.